Kenapa ya makin dewasa rasanya kok teman kita semakin sedikit ya? Waktu gue bikin video ini, gue kira ini tuh cuma perasaan yang gue doang gitu yang ngerasain. Tapi ternyata gue nemu satu survei yang bilang kalau 7 dari 10 orang mengaku kalau mereka emang kesulitan cari teman. Bahkan kalau dihitung-hitung, mereka bisa kehilangan 7 sampai 10 teman dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya wajar sih, karena ya makin dewasa waktu yang kita luangin buat temen juga makin sedikit. Bayangin aja ya, dalam beberapa dekade rata-rata orang itu menghabiskan 6,5 jam per minggu sama teman. Tapi di antara 2014 sampai 2019, angkanya itu anjlok, cuma jadi 4 jam doang per minggu. Dan gue yakin angkanya lebih turun lagi ya sekarang ya, apalagi pasca Covid. Pertanyaannya, kenapa sih teman kita bisa makin dikit? Apakah kita makin sibuk? Apakah orang-orang jadi makin sombong? Atau ya jangan-jangan emang kita sendiri aja yang sebenarnya udah lupa caranya berteman itu kayak gimana? Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas soal pertemanan. Enjoy! Kita sering ngira susah ketemuan itu alasannya karena gak ada waktu. Tapi sebenarnya akar masalahnya itu adalah karena kita semakin dewasa, kita itu mulai lupa cara berteman karena tuntutan hidup dan terlalu dimanjain sama era digital. Banyak yang dipelein, tapi berteman itu sebenarnya butuh skill dan effort guys. Dan semakin dewasa, skill kita buat berteman itu makin tumpul dan makin cupu. Jadi kita coba bedah satu persatu ya. Pertama, manajemen waktu alias ribet ngatur jadwal. Dulu kalau mau main sama temen, ya tinggal gas aja, spontan. Tapi sekarang, tiap mau ketemuan, itu rasanya ribet banget, harus cocokin jadwal. Dan ini wajar juga ya, karena ya kita itu sekarang makin sibuk. Rata-rata orang Indo itu kerja 41 jam dalam seminggu. Kadang ada yang sampai 60 jam juga per minggu. Dan sisa waktunya itu dikit banget, belum dipotong buat istirahat, buat tidur, buat quality time sama keluarga dan juga sama pasangan. Akhirnya, karena saking susahnya cari waktu yang pas di antara kesibukan itu, rencana main cuma berakhir jadi wacana abadi di grup chat. Yang kedua, etika uang alias terlalu perhitungan. Gara-gara aplikasi split bill atau e-wallet, kita jadi kaku banget kayak akuntan yang nagih temen gitu ya, sampai ke perak terakhir. Dulu kan budayanya gantian bayar ya, jadi lebih nyantai dan ngebangun rasa percaya di tongkrongan. Dan gak jarang juga kita jadi janjian ketemuan lagi sama teman kita buat traktir balik yang kemarin mereka udah traktir kita. Tapi sekarang bagi sebagian orang, notifikasi split bill yang muncul semenit habis nongkrong itu bikin pertemanan rasanya kayak transaksi dagang atau transaksi bisnis. Yang bikin miris lagi, gue juga baca artikel yang bilang kalau banyak orang yang rela ngutang demi gengsi ngimbangin gaya hidup temennya karena malu dibilang lagi gak ada budget. Yang ketiga, manajemen energi alias sering batalin janji. Teknologi bikin kita gampang banget batalin janji cuma lewat chat tanpa perlu nanggung rasa bersalah karena gak ngomong langsung. Selain itu, notifikasi dan scrolling sosmed seharian sebenarnya udah nguras energi mental kita duluan. Akhirnya pas mau ketemuan, kita suka pakai alasan social battery gue udah habis nih gitu ya buat nutupin kemalasan. Di beberapa konteks, ini bisa jadi gak sopan ya guys. Jangan kebiasaan jadiin alasan social battery jadi pembenaran buat rasa malas lo. Karena ini bisa bikin orang kecewa dan juga ngerusak relationship lu sama temen lu. Atau at least kalau mau batalin, lu jangan hari H banget gitu atau jam sebelum acara ngebatalin ya. Karena ya kalau kayak gitu literally itu gak tahu diri sih sebenarnya. Akhirnya ya orang jadi males ngajak lo lagi karena dianggap gak bisa pegang omongannya atau janjinya. Dan yang keempat adalah masalah leadership, aka gak ada yang inisiatif. Setiap tongkrongan itu pasti butuh satu orang yang jadi IO-nya, yang rajin ngajak ketemuan dan juga sibuk ngurusin tempat. Masalahnya, kenapa sekarang jarang ada yang inisiatif duluan buat ngajak nongkrong? Jawabannya, karena ternyata sosmed kita ngasih dopamin murah. Kita ngerasa udah terkoneksi, cuma modal like story atau lihat story temen gitu ya, komen di postingan temen. Padahal itu cuma ilusi. Gara-gara ngerasa udah deket di sosmed, kita jadi males buat ketemuan langsung. Jadi, cupunya kita dalam berteman, ini emang respons yang wajar. Karena ya zaman berubah cepet banget dan cenderung bikin kita lebih capek secara mental. Tapi bukan berarti lo harus lanjutin siklus ini, karena kalau lo gak bisa pertahanin temen lo yang udah ada sekarang, lo bakal susah cari teman baru lagi. Apalagi pas sudah gede dan udah masuk dunia kerja yang bikin lo semakin sibuk. Rumus pertemanan itu berubah total seiring bertambahnya umur kita. Pas kita kecil, biasanya lingkaran pertemanan kita itu dibentuk dari lingkungan. Jadi secara fisik itu kita emang deket dan emang sering ketemu. Misalnya kayak di sekolah ya, orang yang duduk sebangku sama gue itu jadi teman. Di rumah juga ya, tetangga satu RT misalnya itu jadi teman. Atau di kuliah, orang yang satu organisasi itu jadi teman juga. Tapi makin dewasa, apalagi pas sudah mulai kerja, rumus ini sebenarnya masih berlaku, tapi nggak seperti apa yang lu pikirin.
Yes, kita bisa berteman sama orang kantor. Tapi di banyak kasus, pertemanan di kantor itu penuh sama kompetisi. Dan pertemanan yang tulus itu seringkali susah dicari di kantor. Ada beberapa fenomena yang harus lo waspadai. Pertama, teman tapi musuh. Misalnya nih, Senin dia tuh bantuin lo ya buat ngerjain proyek. Selasanya bisa jadi dia ngegosipin lo di depan bos. Ngadepin orang kayak gini sih sebenarnya bakal bikin capek ya. Dan menariknya, ada riset yang bilang kalau punya frenemy atau teman tapi musuh ya, itu lebih bahaya buat kesehatan lo daripada musuh beneran. Karena orang-orang kayak gini tuh bikin tekanan darah lo itu naik akibat ketidakpastian. Ibaratnya lu gak pernah tahu gitu, ini tuh orang bakal beneran teman atau enggak, mau nyerang kapan, ngikut kapan, itu nggak pernah tahu ya. Makanya ini bikin darah lu tuh bisa naik gitu ibaratnya tekanan darahnya. Yang kedua adalah saling sikut. Sekarang itu banyak perusahaan yang sebenarnya tuh ngelakuin layoff. Dan kalau logiknya kan ketika ada di layoff, promosi jadi lebih mudah ya. Tapi ternyata naik jabatan juga sebenarnya susah di dunia kerja. Akhirnya teman dekat di kantor bisa jadi saingan lo buat ngerebutin satu posisi yang sama. Gak jarang juga yang akhirnya bisa nusuk lo dari belakang. Makanya kalau baca artikel di internet, banyak yang saranin untuk gak jadiin teman kantor itu sahabat lo. Dan jadi jangan oversharing masalah pribadi karena ya itu bisa jadi senjata yang dipakai buat nyerang lo nanti. Nah, di saat lo nggak bisa pertahanin teman lama lo dan kantor juga bukan opsi yang bagus buat cari teman, kebanyakan dari kita pasti mikir, ya udah kita tinggal cari teman di luar kantor aja. Tapi ini juga sebenarnya gak segampang itu, karena pas udah makin dewasa, kita tuh sering ngerasa aneh kalau harus kenalan sama orang asing. Kita tuh takut ya dibilang SKSD gitu kalau misalnya kenalan sama orang lain. Dan ini tuh valid ya, apalagi kalau di kehidupan perkotaan yang budayanya emang individualis banget, itu bakal cringe deh kalau misalnya kita keseringan ngajak ngobrol orang random. Karena ya kemungkinan besar mereka juga malas sebenarnya buat ngobrol sama orang asing. Jadi akhirnya itu bakal bikin cringe. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Nah terus gimana solusinya? Apakah kita harus pasrah nggak punya teman? Ya nggak juga lah. Dan itu punya teman itu sebenarnya basic needs ya buat kita survive. Yang perlu kita pahamin adalah aturan main yang baru dalam pertemanan ini. Ada satu sosiolog yang lo bisa lihat di layar ya, tokohnya ini. Dia tuh bilang pertemanan itu dasarnya adalah pertukaran modal. Dan simpelnya orang mau nih temenan sama kita itu karena ada value yang kita bawa. Dan di era modern ada 4 modal yang nentuin lo bisa masuk circle yang mana. Yang pertama misalnya soal modal uang ya. Dan ini soal dompet lo, karena ya suka nggak suka uang itu sebenarnya nentuin di mana tempat kita nongkrong dan sama siapa kita nongkrong. Yang kedua adalah modal koneksi. Ini juga soal siapa yang lo kenal ya, network lo pernah kerja sama siapa, lo pernah ada proyekan sama siapa, itu juga ngaruh. Yang ketiga adalah modal selera. Nah ini soal taste ya, apakah lo nonton film yang oke atau enggak, dengerin musik yang oke atau enggak, suka seni yang oke atau enggak, dan seterusnya. Dan terakhir adalah modal wawasan atau knowledge. Nah di sini sebenarnya isi kepala sih. Ibaratnya kan orang tuh kalau nongkrong biasanya kan suka diskusi hal yang spesifik ya. Nah itu lo knowledge-nya tuh nyampe nggak tuh buat diskusi sama orang-orang itu kan. Nah pertemanan yang sehat itu sebenarnya gabungan dari modal-modal tadi. Misalnya lu kalau punya duit dan punya taste, lu itu bisa ngumpul sama orang-orang yang punya lifestyle tertentu yang memang cocok sama lu. Atau misalnya lu punya koneksi plus wawasan. Nah itu bisa jadi network yang berkaitan banget dan bisa ngedukung dalam aspek karir. Misalnya kan itu jadi ngomongin soal peluang bisnis, atau misalnya ada project-project tertentu kan ya yang bisa dilakuin ke depannya. Atau kalau lo punya taste plus wawasan plus knowledge, itu sebenarnya bisa jadi soulmate. Dan ini biasanya yang jadi sahabat sejati, karena lu nyambung ya kalau ngobrol sama orang itu, selera humornya juga sama, dan bisa diajak diskusi panjang plus topik yang berat. Hubungan ini adalah hubungan yang paling awet dan tahan banting kalau nggak punya duit. Kalau di Indo, lo bisa lihat circle anak-anak COC ya misalnya. Mereka of course pinter-pinter banget, cuma kayaknya yang bikin mereka long last friendshipnya, ibaratnya mereka masih bisa nongkrong ya setelah acara bubar, itu karena selera mereka atau taste mereka itu sama. Lo bisa lihat aja ya, mereka tuh kadang punya hobi yang sama dan jokes-jokes mereka itu masuk gitu satu sama lain. Jadi intinya teman sejati itu sebenarnya adalah orang yang bisa menyimbangkan modal-modal ini.
Dia yang tetap nyambung ketika diajak ngobrol, tapi juga punya empati sama kondisi dompet lo. At the end of the day, fenomena makin tua teman makin dikit itu emang nyata, tapi bukan berarti lo harus pasrah sendirian. Masalah utamanya kita sering kejebak nostalgia. Kita nunggu keajaiban kayak pas SD, berharap ada yang tiba-tiba nyamperin terus ngajak main. Tapi itu gak bakal kejadian di masa dewasa. Solusinya cuma satu, ya lo emang harus effort, dan pertemanan itu butuh effort. Mulai asah lagi ya skill pertemanan lo, lakukan jadwal nongkrong itu serius ya kayak kerjaan, stop juga kebiasaan batalin janji yang dadakan nih buat yang suka batalin janji. Dan lo cari orang yang benar-benar nyambung isi kepalanya sama lo. Karena tadi ya pertemanan itu kan banyaknya isinya obrolan. Kalau obrolannya gak nyambung ya bakal susah juga sih. Dunia modern udah sepi, jangan bikin makin sepi cuma karena kita gengsi dan malas usaha. Kalau lu suka bahasan-bahasan kayak gini, kebetulan juga kita pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa cek aja video kita yang ada sebelah kiri, atau lo juga bisa tonton video kita yang ada di sebelah kanan. Silahkan dipilih aja. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.